rasa terpahat di keningmu. Ya, selamat siang semuanya dan selamat Namo Buddhaya, Sakyam Budaya. Salam Indonesia Maju. Kita dengarkan dulu lagu tentang ayah yang akan memberikan pengantar pada siang hari ini. Meski nafasmu kadang tersengal, memikul bebannya yang makin syarat, kau tetap bertahan. Apa kabar semuanya? Baik-baik saja. Semoga kita selalu memperoleh kedamaian di dalam hati. Dan merah jalan ini. Bahu dulu kecap. Baik, selamat pagi. Apa kabar dunia? Ya, lagu Ebit G.Ade memulai percakapan kita pada pagi dan siang hari ini. Iya, lagu ini selalu menginspirasi tentang bagaimana kerinduan terhadap seorang ayah. Ayah yang luar biasa strong, ayah yang luar biasa serba bisa, ayah yang luar biasa punya kekuatan lah untuk melindungi anak-anaknya. Nah, jadinya kalau sekarang tadi lagunya tentang ayah, sekarang lagunya tentang emak. Tentang bunda, bunda yang strong. Dia bisa melakukan apa saja, dia kuat, dia luar biasa. Aduh, pakai pinky lagi. Lagi ping-ping. Iya, selamat pagi Mak. Apa kabar Ibu Lydia? Ya, saya panggilnya Mak aja biar lebih dekat. Iya. Silakan. Alhamdulillah baik. Kita berkenalan. Sehat. Ya, ini sampai keringetan. Kalau keringetan berarti sehat. Kalau kemarin sakit udah nggak ada keringatnya. Ya. Iya betul. Panas di sini. Panas, benar. Udah pakai AC masih panas. Iya. Karena kayaknya mau hujan gede. Udah El Nina, bisa terjadi badai, banjir, juga hati-hati ya, kita dimanapun berada, alam iklim sedang berubah, dan jagalah lingkungan hidup. Iya Dipta, kakak Lydia, tumben panggil kakak, biasa bunda. Karena pakai jilbab begini lebih muda. Iya, kelihatannya muda gitu ya. Silakan Mak, dikenalin dulu dong. Banyak yang belum kenal. 1001 Food and Drink. Iya, di balik itu semua ada ini. Bunda panas dalam. Yes. Ya. Jadi ya selamat siang semuanya. Kenalan dulu ya. Mungkin selama ini kan kita cuma lewat chat, di WA, Telegram. Yes. Nama aku Lydia Indah Lestari dari Lampung. Lampung mananya nih? Kita di Bandar Lampung. Oh, di Bandar Lampung. Iya, siap. Di Bandar Lampung ya. Adik saya di Bandar Lampung dalam lagi, nggak tahu di mana, di pedalaman. Nanti suruh baik, main-main. Ibu. Nah, jadi saya tuh sebelumnya makasih udah diajak live sama Suku untuk berbagi cerita baik. Bukannya ngeguruin, cuman ini pengalaman pribadi. Betul, kita saling belajar satu sama lainnya, saling melengkapi, saling mengisi dan saling menguatkan. Satu tangan betul. Tidak ada suara. Dua tangan baru ada suara. Iya. Jadi kalau saya bilang belajar, mungkin yang lagi ada masalah, masalahnya itu nggak berat masalah orang lain. Jadi jangan terlalu bersedih, jangan berlarut-larut.
Karena memang Tuhan kan nggak menjanjikan selalu cerah. Iya, Pasti ada mendung. hujan, Iya. mendung. Tapi setelah hujan ada pelangi kan. Ada pelangi di mana? Di matamu? Baby Ellen tuh nonton tuh, bapaknya nonton nih, bapaknya nih, Baby Ellen. Iya, betul. Ini bapaknya juga luar biasa nih, perlu kita banggakan juga ya, mempunyai ibu yang luar biasa, bukan luar binasa, ini ibu yang luar biasa. Luar biasa atau biasa di luar? Oh, bahaya kalau biasa di luar. Kau nyari duit tidak apa-apa, nyari yang lain itu bahaya. Tidak boleh ya, Bapak. Oh, iya. Kan itu uang. Iya. Dan uang bukan buat sendiri, buat banyak orang ya, Su. Betul. Itulah kenikmatan hidup, kita diberikan berkah, kita diberikan kenikmatan dan harus dibagi. Karena apa yang kita bagikan adalah yang milik kita. Iya. Sekarang saya mau mendengarkan cerita. Iya, silakan Ibu Baby Ellen bercerita. Ceritanya gini aja. Saya itu bukan orang baik. Oh ya, saya bukan sama orang dong. Baik. Dia bukan Sama, orang baik. sama. Iya. Kalau udah baik kita nggak hidup, udah di surga. Tapi Yes. setelah 4 bulan yang lalu, saya kenal Kotomi, kenal suku, saya berangsur-angsur hijrah. Hijrah dalam arti sesungguhnya ya, itu kan berpindah. Dulu saya 2012 hijrah pakaian, saya pakai jilbab. Tapi hati saya, pikiran saya, ucapan saya masih belum baik. Yes. Saya masih take it for granted gitu. Saya selalu cari keuntungan. Iya, wajar. Manusia. Ya, jadi setelah pandemi, seperti Suhu tahu, saya bikin akun namanya Beresin Lemari Lampung. Iya, beresin lemari. Pertama bingung, ini orang ngapain beresin lemari tapi pakai Lampung? Emang di Lampung kerjanya beresin lemari? Pertama orang pasti duganya itu jualan lemari. Makanya kan pada nanya, Ibu jual mebel. Oh, ternyata maknanya bukan itu. Lebih dalam daripada itu. Luar biasa. Ya. Jadi Suhu, mama saya itu meninggal bulan November. Persis, hampir setahun. Ya. Setahun. Ya, nah, setelah mama saya meninggal, saya lihat pakaian beliau tuh banyak. Iya. Wah, maaf ya, gangguan sinyal. Oke. Udah oke. Ya, tadi terakhir bajunya banyak ya. Oke. Tadi bajunya banyak. Ya, jadi bajunya tuh banyak. Saya bilang waktu sebelum meninggal, mah sehat dong, biar bajunya dipakai. Sayang banyak itu nggak dipakai. Iya. Tapi ternyata suratan berkata lain, mama saya meninggal. Ya. 1 bulan mama saya meninggal, baju-baju itu diberesin sama saya. Banyak sekali Suhu, berlemari-lemari. Oh. Sayang kan? Ya. Nah, itulah saya timbul akun namanya Beresin Lemari. Karena beresin lemari mama. Dulu, saya pikir kalau masih hidup disedekahin, padahal lebih bermanfaat. Yes. Daripada setelah nggak ada, baru keluarin. Ya. Jadi itulah nama Beresin Lemari Lampung. Kemudian mindset saya udah mulai berubah dari situ. Mindset saya mulai tadinya segala sesuatu itu materi, terus begitu kehilangan mama, saya mulai timbul mau berbuat sesuatu untuk orang lain. Nah, dari akun Beresin Lemari Lampung itu, saya mau mengedukasi orang bahwa, hey, barang-barang kalian yang nggak kepake itu daripada numpuk, sebenarnya bisa dimanfaatin. Bisa disedekahkan. Yes. Iya, satu bisa jadi uang kalau kalian perlu. Kedua, kalau memang kalian butuh uang, bisa disedekahin. Iya. Ya kan?
nggak lama dari situ saya lihat suku bikin apa pengumuman soal yang donasi pakaian ya. Ya, dari JS ya, Joni Salim Nah, Community. ya, nah saya lihat dari situ kan. Terus udahnya karena memang mindset saya berubah dari yang segala sesuatu itu materi, berubah bergeser jadi ke kemanusiaan, saya kenalah dengan Kotomi lewat Instagram juga. Nah, dari namanya hidup suhu. Kalau hidup itu pasti punya masalah. Yes, kalau nggak punya masalah, mati. Dan kalau nggak punya masalah, mati. Di kuburan pun ada masalah. Bisa digusur. Iya. Bukan cuma digusur, kita diminta pertanggungjawaban selama kita hidup. Iya, betul. Nah, iya, banyak orang nggak mikir ke sana, itu next katanya. Yang penting hidup saat ini aja dulu, nikmati dulu, asik-asik, enjoy dulu. Begitu di alam kubur baru dia menyesal, mau hidup lagi udah susah. Iya, maksudnya nggak bisa begitu gitu loh. Nah, begitu mindset berubah, saya ketemu dengan Kotomi, ketemu dengan suku. Saya ada masalah, tapi saya tidak pernah bercerita apapun masalah saya dengan orang lain. Iya. Bersyukurnya Kotomi itu live jam 12 malam ya. Jadi saya kan ngomong, saya ngomong anak, selesai sampai bisa saya tidur, jam 12 kebangun, saya suka lihat live-nya. Iya. Tiba-tiba live dengan suku yang nggak tersimpan, waktu itu yang pertama kali. Iya, pertama, betul. Yang Kotomi nangis pertama kali, aku juga kaget, syok. Kotomi dengan suhu itu bahas, padahal saya nggak nanya apa-apa, tapi suhu bilang begini, kalau kamu naik perahu bersama Tuhan, kemudian ada badai, apa yang kamu lakukan? Benar nggak suhu? Ya? Saya banyak yang jawab ini itu, terus kata suhu, ya ngapain takut? Orang sama Tuhan, ya benar kan? Lanjut aja dayung. Gitu. Nah, terus saya merasa pertanyaan saya terjawab. Oh iya ya, apapun masalah saya, ngapain saya takut? Orang ada Tuhan, biarin aja. Lanjut lagi ke live keduanya, masih dengan suhu juga. Masih dengan suhu juga. Yang soal sakit hati. Iya, sakit hati. Sakit hati itu di mana, kata suhu? Di hati. Sakit jatuh di sini. Di dalam hatiku. Kan? Yes. Jadi saya itu merasa, oh iya, saya nggak perlu sakit hati dan saya nggak perlu takut. Karena saya punya Tuhan. Buat apa? Dirilis aja perasaan takut, perasaan sakit hati. Nah, itu tadi saya merasa terjawab doa-doa saya. Ketakutan saya, masalah saya, itu dijawab Tuhan melalui Kotomi dan suku. Nah, berjalan beberapa minggu setelah pembicaraan suku dengan Kotomi di live itu, saya beraniin diri ke Jakarta. Iya, bisa tiba-tiba muncul di Puri. Begitu lihat, wis beresin lemari Lampung, udah nyampe Jakarta. Iya. Nekat. Itu PSBB. Iya. PSBB lagi nggak bisa kemana-mana, ya kan? Keadaan keuangan lagi sulit. Tapi begitu sampai di Puri, harusnya saya seminggu sebelumnya, tapi anak saya sakit. Nah, minggu depannya Mbak Fitri WA, Mbak Lydia, aku mau ketemu Kotomi, mau ikut nggak? Saya nggak pernah takut diajakin orang gitu kan, ya, ikut. Walaupun belum pernah kenal sama sebelumnya, ketemu janjian. Maksud saya ketemu ke sana itu mau bilang terima kasih gitu loh sama Kotomi, sama Suhu, karena Suhu tahu permasalahan saya, Kotomi enggak. Jadi saya mau bilang terima kasih karena di dalam live IG Kotomi itu udah menjawab doa saya. Ya, kalau Tuhan langsung menjawab ngeri juga kan, berarti bentar lagi dipanggil. Iya, itu. Jawabnya kan Kotomi gitu ya. Jadi saya tuh mau bilang makasih gitu kan.
tapi saya nggak terucap apa-apa gitu. Saya cuma ngelihat ke Tommy, ada Julia waktu itu dengan suami, Stefanus, Jeki, Bro Sandy, lain-lain gitu kan. Terus mereka cerita tentang masalah mereka. Saya tuh malah gini, termasuk si Julia cerita masalahnya. Saya memang diam ngedengerin. Saya dalam hati saya gini, saya bersyukur banget ya. Saya mendapatkan jawaban tanpa perlu bertanya. Ya, dari pertanyaan orang. Iya, dari orang lain gitu loh. Jadi saya bersyukur waktu itu. Ya ampun, alhamdulillah. Walaupun masalah saya belum selesai, setidaknya ada yang menguatkan saya waktu itu kalimat sudah, gitu kan. Terus waktu ditanya sama Kotomi, kamu ngapain? Kamu dari Lampung ngapain? Ya mau ketemu Kotomi. Saya bilang, kamu kapan pulangnya? Ya kalau udah ketemu ya saya pulang. Saya bilang, saya mau foto bawa anak saya. Karena saya apa ya? Tapi saya nggak tahu kalau Kotomi itu dari Lampung. Saya nggak tahu kalau beliau tuh dari Lampung. Saya tahunya kan dari Surabaya. Iya, Surabaya. Kan. Dari Surabaya di Lampung cuman ini doang, cuman apa? Disekolahkan Amacen. Jadi jadi makanya saya nggak tahu kalau Kotomi dari. Nah, begitu saya udah ini saya foto memang sama Kotomi, udah saya pulang. Terus fotonya bangga saya foto Kotomi. Maksudnya ya gimana pun itu adalah tangan Tuhan ya. Yang menggerakkan Kotomi. Iya, tangan Tuhan yang menggerakkan Kotomi suku untuk bicara begitu gitu. Makanya saya bilang, Kotomi terima kasih ya, sebenarnya Kotomi itu nasehatin saya secara pribadi, padahal buat orang banyak, bukan buat dia aja. Nah, jadi akhirnya sudahlah saya merasa dekat dan merasa diterima, alhamdulillah. Saya pulang ke Lampung, saya lihat adik saya jualan brownies lagi sepi. Nah, itu tuh browniesnya kata enak. Iya. Jadi saya itu memang tulus aja. Kalau saya makan satu kotak, saya cuma kebeli satu. Saya dapat rezeki kebetulan waktu itu. Saya udah ngomong hari Jumat kalau saya dapat uang, saya beli ya 6 kotak. Saya mau kirim Kotomi. Iya, saya belum pegang uang tuh. Terus udahnya saya WA SDM Kotomi. Kok minta alamatnya ya? Saya mau bantu usaha adik saya. Kan Kotomi ajarin. Iya. Dukung usaha teman. Kalau teman aja didukung, apalagi saudara. Betul. Kirimlah alamat. Begitu kirim alamat, dan saya nggak ada niat apa-apa. Saya benar-benar cuma mau berbagi. Kalau Kotomi kan rame di sana kalau hari Sabtu. Iya, bisa berbagi juga. Iya. Kita ngerasain ya kan. Saya beli, saya kirim ke Kotomi. Begitu dikirim, terima, beliau telepon tuh Kotomi. Dia bilang, Citra Garden tuh jauh nggak dari tempat kamu? Deket lah. Oh, saya pikir mau pesan, mau kirim, gitu kan. Tiba-tiba dia telepon, dia bilang, aku punya ruko satu. Saya masih pakai mukena, baru selesai sholat. Saya punya ruko satu. Kamu pakai setahun. Saya masih bingung. Habis doa langsung dijawab. Twing. Iya. Sampai 1 Oktober tahun depan. Saya bingung. Bukan jualan saya. Hah? Yang bener kok, saya gitu. Iya, gratis. Oh, nangis. Saya berderai-derai kan. Saya nggak tahu mau jualan apa. Karena memang bisnis lagi nggak jalan. Saya tuh invest kolam ikan. Suhu. Biasa 2 bulan sekali saya gajian. Udah 7 bulan nggak gajian gitu. Tapi ya kita nggak bisa. Iya. Memang keadaan. Semua lagi. Iya. Jadi saya cuma bisa berdoa, dan waktu Kotomi telepon terus benar-benar saya lagi masih pakai mukena, baru selesai sholat zuhur, sholat asar terus ini bilang gitu, akhirnya saya terima, alhamdulillah. Saya bingung mau jualan apa. Brownies kan dagangan adik kan. Iya. Saya jualan minuman. Saya pikir udah saya jualan minuman, belum kebayang rukonya seperti itu, selucu ini gitu. Ternyata rukonya bagus, lucu, bisa dijadiin. Saya nggak bilangnya kafe ya, kafetaria mungkin, kita coffee shop kecil-kecilan. Terus belum punya nama.
namanya apa, pikir-pikir ya, Kotomi lagi telepon, kok saya boleh nggak pakai nama 1001? Dan ini adalah bentuk apresiasi saya terhadap Kotomi dan teman-teman semua. Oh boleh, kata dia, silakan. Saya bilang juga sama Pak RT, kalau saya panen, ya biar nggak kaget, nanti kata orang apa ini 1001 gitu kan. Jadi kita kelonun gitu kan, akhirnya gitu. Orang bilang Citra Garden sepi, saya bilang rame. Alhamdulillah. Emang setiap hari ada yang beli, setiap hari ada yang order, kan? Jadi memang bersyukurnya di situ sih. Yes. Jadi saya ngerasa. Terus malahan kayak Dokter Erwin pesen untuk kawannya, iya. Cici Julia, itu ada jadi, suaminya, Andrea Stuen join. Cici Julia. Jadi gini, saya juga nggak cerita kan sama Kotomi sama yang lain-lain bahwa saya punya, bukan saya, almarhum mama buat warung sedekah makan siang gratis dari Senin sampai Jumat, dari 5 tahun lalu. Itu karena di depan rumah kakak saya itu ada pondok Darut Tauhid punya Agim. Oh, Agim di Lampung, bukan di Jakarta? Enggak, dia di Jakarta. Dia punya ininya aja, punya namanya di sini. Ya. Jadi, tapi mereka itu dijatah cuman Rp7.000. 3 kali makan. Yes. Kan kasihan. 7.000 3 kali ya. Nah, buat pagi, siang, malam kan kasihan. Nah, kakak saya bilang, gimana kita bikin warung sedekah makan siang gratis di depan Darut Tauhid supaya anak-anak itu bisa ikut makan. Jumlahnya 25 orang, 21 orang. Nah, akhirnya kita bukan keluarga yang berada, bukan keluarga yang menengah. Keluarga menengah. Mama saya akhirnya sepakat, ya oke, kita buka, mama saya namanya Aminah. Nama warung sedekahnya Aminah dan Amanah. Iya. Betul-betul cocok. Amanah dari Ibu Alminah. Ya, kan? Jadi amanahnya itu amanah orang-orang kita sampaikan gitu ya, kan ke donasi juga. Yeah. Nah, kebetulan berjalan, mama saya yang masak, kakak saya cari uang donasinya dari kawan-kawannya, terus kita nggak pernah tarik uang. Makan siang itu full menu, sampai nasi, lauk, sayur itu ada semua. Sampai 5 tahun sampai saat ini, udah 5 tahun, luar biasa. Every day. Yes. Merinding. Mama saya meninggal, yang terusin kakak. Kita dananya bukan ngambil, enggak, tapi misalnya ada kawan yang ngasih gitu. Kita bukan yang buka open donasi, enggak, sangat enggak. Nah, waktu mama saya mau meninggal, beliau pesan. Ada 3 hal yang dia pesan. Pengajian yang dibentuknya dari 12 tahun yang lalu, tolong terus berjalan. Kasihan kawan-kawan saya kalau ini bubar, nanti mereka ngaji di mana. Yang kedua, almarhum juga buat sasana senam tera, dulu senam tera, senam jantung. Senam jantung, ya tahu. Yang baju putih sama merah, ya. Ibu PKK itu dulu. Dari tahun 95, dia buat di Stadion Pahoman, itu tiap hari Minggu berjalan. Sampai sekarang. Dia bilang, itu harus diterusin. Kasihan loh, ibu-ibu itu perlu senam sehat, kata dia kan. Yang ketiga, pesan dia, warung sedekah juga jangan berhenti. Cari dari manapun. Dia bilang. Jadi, itu kita berusaha maksimal, Suhu. Karena, apa ya, buat dia juga kan, buat dia juga pahalanya. Dan buat anak-anak itu kasihan kalau sampai berhenti. Malahan selama pandemi ini bukan cuma anak-anak Suhu yang makan. Ada tukang gojek, terus pemulung, gitu. Kita tetap terus. Nah, jadi dari situlah mungkin ya, saya juga nerima kebaikan dari Suhu dan Kotomi atas kebaikan mama saya sama orang-orang. Jadi anaknya kebagian
baiknya orang-orang. Walaupun mama saya udah nggak ada gitu kan. Siapa yang sangka gitu mau dikasih pakai uko setahun gitu kan. Terus siapa yang sangka bisa kenal dengan suhu, kenal dengan dokter Erwin yang di Surabaya sana, atau dengan siapapun itu. Saya bersyukur sekali suhu. Ya. Saya cuma minta buat kawan-kawan semua yang di VP. Aduh, loading ya. Bukan, energinya lagi pol. Udah, Ibu tenang dulu lah, biar saya ngomong. Ya, ambil tisu dulu, Gi. Ya, baik sahabat-sahabat, inilah yang sedang dikatakan investasi kebaikan. Kemarin itu dibahas dari bukunya Pak Herwi Ratno, seorang Katolik yang punya mata ketiga, ya, dia punya mata batin, indera keenam, dan dia mengatakan bahwa investasi kebaikan. Semua agama itu juga punya itu nama investasi kebaikan. Kita hanya tahunya hukum tabur tuai, hukum karma. Apa yang kau lakukan akan berbalik kepadamu. Apa yang kau lemparkan bumerang juga akan balik lagi kepadamu. Kita lempar kebaikan akan dapat kebaikan. Lempar kejahatan bertubi-tubi datangnya, bukan cuma sekali. Nah, itu yang dikatakan. Investasi juga sama. Kita banyak bahas asuransi. Asuransi itu buat orang hidup. Tetapi kebaikan itu buat yang hidup dan setelah kita meninggal. Itu investasi yang luar biasa tiada taranya. Mungkin sekarang Ibu Lydia mengatakan, saya dulunya jahat, saya dulunya tidak mendapatkan kesempatan berbuat baik, sekarang baru hijrah, sekarang baru menggunakan dan mengerti artinya. Tapi ingat, orang tua dari dulu perjuangannya, itu dia investasi yang tiada taranya. Apa yang dilakukan oleh mama, apa yang dilakukan oleh adik-adik, apa yang dilakukan oleh kakak, apa yang dilakukan oleh bapak, bahkan semua lingkungan keluarga dan santri-santri yang dapat bantuan, itu juga kan dalam doa. Kekuatan dalam doa itu, makanya kalau muslim hebatnya dia sholat 5 kali. Kita ini kadang-kadang ada yang kebaktian minggu, ada yang kebaktian Jumatan, ya, itu masih males. Kalau muslim sehari 5 kali. Agama Buddha juga kalau kayak kita gini juga 5 kali sebetulnya. Cuma kalau umat-umat ya nggak sampai 5 kali. Suka-sukanya mereka gitu. Nah, muslim itu 5 kali setiap dalam doa. Disebut satu nama aja. Minimal nama anak-anak. Udah didoain sama orang tua. Belum lagi nama-nama lain. Dan kalau semua orang yang dibantu, yang pernah terbantu, dan yang bahagia, dia doain lagi balik siapa yang membuat kebaikan. Berapa banyak coba si ibunya Ibu Lydia didoakan oleh orang-orang. Ini adalah investasi kebajikan yang luar biasa. Maka ketika dia berbuah setelah ibu tidak ada, inilah langsung kalau dikatakan asuransi itu udah jatuh tempo istilahnya, udah harus bisa diambil. Ingat kan yang 10 tahun nabung dapat 20 tahun. Gratis gitu, 10 tahunnya gratis. Ini investasi yang kita tanam itu tidak akan sia-sia. Mungkin kita juga gak kenal, siapa sih yang kenal, kok Tommy juga gak kenal, tapi kenapa pilihannya dia? Karena dalam ketulusan doa, dalam setiap kita berdoa, dalam setiap ketika kita pasrah dan mengingat nama kebaikan, itu getaran ini kan, doa itu kan getaran ya. Doa itu adalah energi. Energi ini bukan miliknya satu agama. Semua agama juga bisa merasakan energi. Semua agama bisa merasakan kebaikan. Semua agama bisa menangis. Semua agama bisa. Coba orang salat tahajud. Kenapa lebih gampang menangis dibanding sholat yang 5 waktu tadi? Tahajud itu karena spesial. Udah sepi, orang udah tidur, semua orang udah nggak ada lagi aktivitas. Disitulah kita langsung dialog dengan yang di atas, dengan ketulusan. Yang saya bilang Mak Sulastri itu, Mak Sulastri tiap kali tahajud, dia cuma ngelihat Ka'bah di depannya, kapan sih kesini. Nggak mungkin lah dalam hidup ini bisa ke sana. Dan setelah itu ya, setelah dia berhasil umroh, pulang, kenalan sama yang keren-keren, ya dari marga keren-keren, mau nawarin umroh, mau nawarin ini itu. Tapi dia bilang, ya nanti lihat nanti, ya maksudnya, kalau memang kebaikan itu tidak akan kemana-mana. Dan ini terjadi dalam setiap doamu, dalam setiap jawabanmu. Ya, lanjutkan, Bu. Udah tenang ya. Don't cry for me, Argentina. Gue juga bisa nangis. Jadi,
Saya cuma mau bilangnya gitu ya. Yeah. Baik itu sama siapa aja, jangan Yes. karena saya berjilbab terus saya cuma main berjilbab. Yeah. Teman saya pribadi, saya ditolong bukan sama yang sama saya, bukan saudara seiman saya. Yeah. Tapi itu jawaban Tuhan. Memang Tuhan mau menolong saya lewat orang lain. Yeah. Jadi memang baik itu harus sama siapa aja. Malah kemarin kakak saya baru ngomong. Karena kan waktu kirim yang punya Cijulia ketemu dulu sama kakak saya kan. Dia bilang, karena saya bilang ini dari Cijulia, gue salut memang kata dia sama orang-orang yang di luar Muslim ya kata dia. Mereka tuh kalau sedekah tuh lebih gila-gilaan dari kita kata dia. Mereka tuh dalam keadaan sulit kata dia. Nggak, malahan ampun kata dia, nggak hitung-hitungan dan mereka nggak berharap apa-apa. Yeah. Kalau kita ini, saya mungkin dia ya, bukan orang lain ya, ini mungkin kakak saya dan ya, mungkin kalau sedekah ngarep balikan dari Tuhan. Mungkin doain saya ya supaya rezeki saya banyak gitu. Kalau saya dulu gitu loh Suhu. Dulu sebelum ketemu. Jadi makanya saya bilang sama Suhu waktu kemarin juga kan, kalau Suhu itu saya anggap ustadz saya. Karena Alhamdulillah. Tinggal pakai sorban nih. Iya. Saya anggap Suhu itu ustadz saya karena Suhu bukan cuma mendekatkan saya sama Tuhan lebih dekat, tapi Suhu juga mengajarkan saya bagaimana jadi manusia seutuhnya. Baik sama orang banyak, bahkan sama hewan juga harus baik, kan? Jadi saya ngelihatnya seperti itu Suhu. Saya terima kasih Kotomi, Suhu, dan semua kawan-kawan di VIP 1001 itu benar-benar merubah pola pikir saya, merubah hati saya, merubah hidup saya jauh lebih baik. Dengan tanpa disengaja oleh kalian semua, kalian sangat berarti bagi saya. Inilah yang saya bilang, mana ada sih biksu nongkrongin coach kehidupan gitu, orang bisnis gitu kan. Orang biksu nggak ikut bisnis, biksu juga nggak nyari duit kok, buat apa ikutan begitu, dengerin. Yang saya lihat adalah bukan sosok seorang pembisnis. Semua orang itu bisa jadi pembisnis. Bukan juga sosok seorang coach. Coach itu semua juga bisa jadi coach. Asal you belajar, ada studinya, ada cara bicaranya. Tapi yang saya lihat ini adalah personal, orang, dan kebijaksanaan, tingkah laku, sikap, dan praktek. Itu yang getarannya vibrasi. Kita bicara vibrasi. Getarannya itu bikin kita kangenin gitu, bikin kita senang, bikin kita iseng gangguin kan. Dia lagi ngomong, kita komen-komen. Ganggunya bukan ganggu untuk apa, tapi ganggu ini benar-benar mengomentari sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang baik, sesuatu yang wow gitu. Nah, karena pemikiran-pemikiran dan ketulusan dari omongannya ini adalah di atas orang rata-rata normal biasa. Karena yang dia pikirin bukan dirinya lagi. Dan pengalaman hidupnya dia adalah sosok pengalamannya real story. Makanya saya sebelum kenal Kotomi, waktu saya di Inke Inspirasi Kebaikan, kan saya kenalnya sama Lause dulu. Lause juga sosok yang luar biasa sekali. Jadi waktu di Inspirasi Kebaikan, kita di Zoom, ada Kotomi. Ada Kotomi, tapi saya nggak tahu itu adalah tokohnya di buku Ting. Jadi Lause minta saya edit buku Ting, dilihat kan karena ada itu agama Budanya, tolong Suhu apa ada yang menyimpang atau benar. Ya terus saya baca dong dari awal sampai akhir. Dari kategori orang Tionghoa ya, orang Tionghoa yang selama ini kita jadi yang minoritas, yang kita yang selalu ketakutan, kita selalu cemas gitu istilahnya tuh, yang gampang ditakut-takutin orang Tionghoa itu. Karena udah strategi 30 tahun yang lalu kita nggak punya peranan yang diberikan lagi, baik di pemerintahan, di tentara, di polisi, nggak ada ya. Ya. Jadi waktu 30 tahun itu kita kesannya kayaknya orang Tionghoa itu dagang-dagang aja udah, jangan mikirin yang lain-lain. Nggak ada lagi yang mikir buat berjuang di dalam pemerintahan atau yang lain. Udah tertutup buat kita. Nah, tapi setelah itu, nah baru muncul kembali keberanian orang-orang Tionghoa. Yang miskin kita juga banyak. Daerah saya nih, daerah tempat lahir saya Tangerang, Tionghoa.
mukanya, kalau saya dibilangnya orang kalau ke Jakarta, ini suhu dari Tangerang, iya. Kok putih ya? Biasanya orang Tangerang itu Hitachi, hitam tapi Cina. Terus juga ada sebut juga Kinsong, Cina gosong. Ya benar-benar orang Tangerang, orang Benteng itu kita udah membaur, betul-betul membaur sampai banyak yang udah nggak bisa bedain abang, tapi dipanggilnya engkoh gitu. Jadi ini udah bukan lagi masalah sara, udah bukan lagi masalah sesuatu apa, tapi masalah nilai-nilai kehidupan. Dan ini ada satu sosok Tiger Wong yang saya bilang. Orang Tionghoa yang berani membela kebenaran, berani hidup di jalanan sampai dibuang, bla 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 bla, ceritanya kita udah tahu semua. Dan endingnya, yang saya salut adalah di ending, Bu. Di ending itu, ketika dia berhasil menaklukkan hati engkongnya, dan engkongnya melihat kebenaran dan semua warisannya diberikan kepada dia, 1 sen pun dia nggak ambil. Dia bilang, saya sudah bisa berjuang dengan kaki saya sendiri, bisa berjalan dengan kaki saya sendiri. Itu bagian aja ke semua paman yang jahat. Dalam sejarah orang Tionghoa, selalu terjadi masalah, bukan Tionghoa doang sih, tapi masalah warisan itu selalu terjadi masalah di situ yang paling hebat. Saudara bisa jadi bukan saudara, saudara bisa saling iri, berantem, ribut, itu di warisan. Tapi ini udah dijahatin sama saudara-saudaranya, malah dikatakan warisan tidak satu pun yang diterima. Silakan bagikan kenal. Saya langsung telepon Lause. Lause, ini buku fiksi atau non fiksi? Kan emang bikinnya novel gitu. Tapi saya mau tahu ini orangnya ada enggak. Sampai Lause telepon ke Tommy, Suhu nggak percaya. Su nggak percaya katanya. Iya, karena kalau saya pikir ini fiksi, fiksinya terlalu bagus. Tapi kalau ini non fiksi, ada orangnya. Saya cuma nanya gitu. Saya kan penulis juga gitu. Jadi kita tahu gitu sesama penulis itu di endingnya ini kayaknya kan happy ending atau sad ending. Iya. Kalau ini nggak bisa dipikirkan. Akhirnya ketemu sama Kotomi. Oh, ini orangnya Kotomi. Terus akhirnya saya ngintip lah. Jadi saya beberapa kali ngintip, 2 kali ngintip ke Tommy. Oh benar, dia pandangannya bagus ya. Tapi masih ngomongin bisnis. Tapi ketika dia ngomong hidupnya, waduh, langsung truk. Dan ngintip yang ketiga, nggak tanggung-tanggung, langsung ke Tommy lihat di sini ada Suhu nih, kita panggil live ya. Oh, langsung jantungan. Itu live pertama yang sampai ke Tommy haru dan nggak ke-save. Itu waduh, itu saya baru pertama kali akhirnya ngobrol sama tokoh Ting itu. Nah, jadi di sini ya. Ya, semuanya energi, saling sinkron, saling menghubung, saling ada benang merah. Jodoh kita semua. Suka ngintip tuh. Ko Robin juga iseng nih, Ko Robin. Aku Robin. Iya, suka ngintip. Stalking. Iya, milenial. Akhirnya dari situ kita tiap hari dijerumusin juga saya ke lembah bahagia sama Ko Stefanus. Jadi Ko Stefanus jorokin saya ke vibrasi positif. Begitu tahu vibrasi positif dan orang-orangnya betul-betul positif. Apalagi belakangan kita saling mendoakan ya. Itu nggak main-main. Kekuatan saling doain di dalam grup ini. Kelihatannya sih cuma halo selamat malam gitu, doa gini ya, kita doa ya, tapi energinya percaya jadi kayak kekuatan ya, kayak Ibu Lydia lah, twing sesuatu ya, sesuatu yang tidak pernah kita gambarkan, bayangkan, dan itu terjadi. Nah inilah seperti kayak terakhir Pak Haji punya adik itu ya, Pak Haji punya adik, dia kan sakitnya udah lama tuh Bu ya. Dari dia sakit, saya doa biasa aja, nggak sampai, oh gue pengen ikutan doain dia, nggak ada, belum ke arah situ. Kenapa? Karena saya lihat ini tarik panjang, dan saya hanya mendoakan semoga dia nggak menyiksa. Tapi waktu mau ending terakhir itu, nggak tahu kenapa tiba-tiba saya pengen doain dia, pengen video call. Pak Haji langsung ngomong, langsung WA dulu apa DM ya, lupa saya. Pokoknya Pak Haji bilang, Suhu, tolong doakan adik saya. Wah, bisa nyambung, sinergi gitu. Langsung saat itu juga saya video call. Nah, ketika begitu nyambung, begitu lihat adiknya Pak Haji, saya lihat udah ini, ya kita doain supaya dia jangan teriak-teriak lah. Karena dia Katolik, jadi saya bilang coba doa Salam Maria, dan bayangin Bunda Maria itu cahayanya
Kita bilang kan kalau di Muslim nur ilahi, cahaya dari ilahi itu masuk ke badan kita, pori-pori. Kalau di Buddhis itu cahaya Buddha, cahaya Bodhisattva. Intinya sama, semua ini cahaya kebaikan, cahaya yang kuasa. Karena kita hanya bisa menyerahkan pada itu, nggak ada lagi yang lain. Ketika doa itu tulus, ketika doa itu mendobrak, dan saya bisa merasakan dia berubah, agak lebih senyum saat itu ya. Terus 2 hari kemudian, saya lagi habis doa juga sembahyang. Tiba-tiba pengen telepon lagi. Nah, langsung telepon Pak Haji. Pak Haji udah di rumah sakit, udah. Begitu saya lihat, ini matanya udah kosong. Matanya udah kosong. Jadi hanya fisik aja yang sakit. Saya lihat rasanya, ini lagi survei. Tapi saya nggak tahu dia itu kembar, Bu. Kan saya nggak nyambung. Fitri ngomong kembaran siapa, saya nggak nyambung itu waktu itu. Tapi saya pikirnya ini ada yang ditunggu. Benar-benar ada yang ditunggu. Dan dia ini sedang udah antara ada dan tiada ini frekuensinya. Jadi saya betul-betul doain di situ dan berharap semoga yang terbaik, tidak ada penderitaan. Dan kalau seandainya terjadi apapun, diangkat langsung dengan kekuatan. Benar, kembarannya besoknya datang. Dan ketika kembarannya datang, dan paginya ya, pagi subuh, jalan. Dan saat itu saya udah bangun. Pagi-pagi bangun, jam 4 saya bangun, saya udah doa. Dia 4:15 jalan, Pak baru kabarin jam 5 pagi. Nah, terus kemudian kita video call. Lalu lihat ininya, bener, mukanya udah bagusan, udah nggak sakit. Dan setelah masuk peti, mukanya bener-bener kayak tidur, Bu. Kayak tidur. Ya, udah tenang ya. Inilah yang nggak pernah dibayangkan. Kita sama ini yang Buddhis, ini kan saya biksu, tiap hari doain orang yang Buddhis juga, yang mau sakit, meninggal, atau apa, udah hal-hal yang biasa. Tapi kalau doain yang dari umat lain, itu kan kayaknya nggak enak, ya kan? Masa ya kita doain mereka nanti sangkanya mau pindahin agama orang, atau apa gitu. Tapi dengan ketulusan dan kita benar-benar pakai doa mereka, dan kita doain dengan cara kita dan cara mereka, betul-betul energinya dahsyat, luar biasa. Ini pengalaman juga sih buat saya, walaupun dulu-dulu udah pernah juga seperti ini. Cuma dari sinilah doa kita di vibrasi ini betul-betul bisa terasa. Dan untuk Ibu mungkin saya doakan juga ya, kalau kita kan taunya Kuan Yin Pusa, kalau nonton film Sun Gokong kan ada Dewi Kuan Yin gitu kan. Nah, Kuan Yin Pusa bagi umat Buddha itu setiap orang Tionghoa, orang Chinese pasti ada patung Kuan Yin. Biasanya mereka punya. Nah, kepada Kuan Yin itu adalah welas asih, cinta perwujudan cinta welas asih. Di sini ada tentang kemurahan hati, ya. Cahaya kemurahan hati. Ini semua agama punya. Jadi saya hanya bacain yang dari saya dan saya kasih persamaannya. Cahaya kemurahan hati, dermawan, namanya infak ya. Cahaya ini memberikan semua makhluk kebahagiaan dari apapun yang mereka inginkan. Cahaya infak, memberikan kemurahan hati, memberikan kebahagiaan bagi semua makhluk. Ini sama dengan meditasi, welas asih, cinta kasih, dan terima kasih. Kalau kita mendapatkan dharma, kita juga harus memberikan lagi. Itu namanya terima kasih. Tapi kalau di ajaran kita harus kasih dulu, baru nanti akan terima. Dan kalau perlu kasih tanpa berharap terima. Nah, itu yang praktek lebih tinggi. Cahaya ini menjadikan sesuatu kebahagiaan bagi semua makhluk. Berikan seperti obat yang memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Seperti pengetahuan bagi mereka yang haus akan pengetahuan. Kirimkanlah makanan, tempat tinggal, pakaian baru. Pakaian baru loh ya, bukan pakaian bekas ya. Pakaian baru, persahabatan, pelatihan kerja, pekerjaan kepada tunawisma. Ini pelatihan kita harus begitu. Terus kirimkan pengunjung dan teman-teman mereka yang terasingkan dan kesepian. Artinya kita harus menemani mereka yang kesepian dan kesakitan serta terasing. Bayangkan apa yang dibutuhkan oleh semua makhluk disampaikan dalam bentuk cahaya dari jantung hati Anda. Ya kan, jantung hati bukan buat doi doang. Tapi dari jantung hati ini adalah kehidupan. Dan ini harus memancar kepada semua makhluk. Bayangkan semuanya menjadi puas dan bahagia, bersuka cita terhadap kebahagiaan mereka. Nah, ini juga meditasi, ini juga praktek, ini juga yang harus dilakukan. Apa sih yang dibutuhkan oleh semua makhluk? Apa artinya itu membantu seseorang? Memberikan makanan dan tempat tinggal bagi tunawisma.
adalah kebaikan yang tiada taranya. Mereka udah nggak punya rumah. Yang kita kasih sedikit di pekarangan atau di mana, atau kita kasih tempat. Ini adalah hal yang luar biasa. Ibu dapat ruko loh. Ini adalah berkah yang luar biasa. Dan kita juga harus mengirimkan mereka keterampilan dalam mengelola keuangan. Nah, akan banyak coach-coach, mentor-mentor keuangan mengelola bisnis ini kan. Nah, ini udah ada tulisannya. Pelatihan kerja. Tips untuk mencari pekerjaan buat yang nggak punya pekerjaan. Dikasih cara nyari kerja. Lalu membangkitkan kepercayaan diri. Dan mengajarkan mereka bagaimana bergaul dengan orang lain tanpa pilih kasih. Bergaul dengan sesama untuk menyelesaikan konflik. Kenapa konflik ada? Karena kita membatasi diri. Kita tidak mau bergaul, kita tidak mau saling kenal, kita tidak mau bergandengan tangan. Nah, sekarang buktinya kita di situ begini, di sini begini, kayaknya udah kenal lama ya, padahal baru kenal gitu kan. Tidak ada batasan, karena kita ingin berdamai dan berbahagia serta bergaul. Harus dilihat bahwa kita ini sedang memerangi kebodohan, kebencian, dan keserakahan. Lalu kemudian lihatlah, setiap orang yang sudah terlatih seperti ini akan memperoleh pembebasan dan pencerahan serta kebahagiaan. Senyum daripada dia nangis dan sedih. Dan ini bukan hanya jangka pendek, tetapi jangka panjang. Bagaimana kita bisa membantu semua memperoleh kebahagiaan? Inilah tugas daripada seorang yang mempraktekkan cahaya ulas asih. Ini baru cuma satu bait doang. Saya cuma ngalami, kenapa cahaya memberi, ikhlas, tulus, berdana, ini adalah yang paling mudah dilakukan. Kalau berbuat kebaikan yang lain kan agak sulit. Kalau berdana, semua orang punya, dia orang susah pun dia bisa dana tenaga. Dan yang paling sulit adalah dana memaafkan. Bisa nggak kita memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita? Bisa nggak kita maafkan musuh-musuh kita? Nah, ini ada film silat luar biasa, Poyentia. Saya suka banget lagi nonton serinya sampai 40 lebih ya. Dia pendekar di Tianjin. Dia memerangi kebatilan. Tetapi dia setiap kali dihina orang, dijahatin orang, bahkan dipenjarain, difitnah orang, dia terima dengan kalem, dia senyum, dan dia balas dengan ketulusan. Buset. Pahlawan Tiongkok dulu namanya Huo Yantia. Udah ada yang kayak gitu. Dimainkan oleh filmnya Jet Li dulu. Fearless judulnya. Itu pahlawan Tiongkok. Nilai-nilai ini harus ada zaman sekarang. Kalau enggak, kalau bukan kita, siapa lagi? Kata si Sisiro. Ya, Bu. Waduh, kita udah hampir 50 menit. Nggak kerasa ya. Iya, iya. Itulah tadi cerita saya tentang pengalaman saya. Jadi memang tadi satu, baik sama siapa aja. Karena Tuhan itu menolong kita bisa lewat siapa aja. Yang kedua, tadi saya dengar soal warisan ya. Saya ingat almarhum mama saya. Warisannya itu justru nyata. Warisannya itu justru untuk dia. Sasana senam, warung sedekah, dan majelis taklim. Itu benar-benar warisan yang bermanfaat. Buat dirinya sendiri. Ya, jadi memang kalau soal warisan uang sebaiknya nggak diomongin deh, nggak usah. Ada dikasih alhamdulillah. Kalaupun nggak dapat, sudah itu melakukan rezeki. Dan ini aneh loh manusia. Padahal artinya orang tua kita ada ya. Kita juga udah nyari uang sendiri kok. Kecuali kita memang susah benar dan butuh bantuan. Ini yang serakah itu bukan yang susah. Yang serakah itu yang udah ada, yang udah makmur. Nggak bisa berbagi kepada yang lain. Itu kadang-kadang. Kalau di sini saya ngomong, alhamdulillah, saya ini usahanya dibantu dengan orang-orang yang profesinya hebat dan hatinya hebat. Jadi balance. Kalau cuma profesinya hebat, rakus, sama. Kalau profesi hebat, hati hebat, berbaginya juga hebat. Dan saya bersyukur sekali. 4 bulan yang lalu ketemu Ko Tommy sama Susi. Ya, dulu saya juga ingat guru agama Islam di sekolah negeri saya. Kan saya sekolah SMA Negeri 1 Tangerang. SMP-nya juga SMP Negeri 1 Tangerang. Tapi guru yang paling dekat banget sama saya itu di SMA Negeri 1 Tangerang. Nah, itu Pak Kurtubi namanya.
Terus setiap kali pelajaran agama Islam saya nggak keluar tuh, kan pilihannya kan boleh keluar, boleh tetap di kelas. Saya nggak keluar, saya dengerin gitu. Terus kadang kalau lagi istirahat saya suka tanya-tanya, tukar pikiran gitu dengan beliau. Dan beliau itu luar biasa, jelasin semuanya sampai kita tuh semua titik temu semua yang diomongin itu nyambung gitu. Karena di sini ada, di situ ada gitu. Jadi kayaknya seru. Dan Pak Kutub itu bilang, ya kita ini sebetulnya kan demografi zaman dulu ada Arab, ada Cina, ada apa. Dulu kan nggak kayak sekarang, ada internet, ada kapal terbang, ada apa. Jadi agama itu ya memang di negara ini membutuhkan. Negara gurun ya semua orang pada bawa pedang, semua orang makannya kambing, bawaannya panas, padang gurun, padang pasir. Senggol dikit bacok, maaf ya maksudnya begitu. Karena itu budayanya mereka panas. Jadi emosi itu gampang. Makanya ini harus betul-betul kayak harus tahajud itu benar-benar resapi, karena di padang pasir itu ketika dia bukan tahajud apa ngambil wudhu, waktu dia ngambil air wudhu itu iya berwudhu itu dia adem banget. Dengan negara yang panas dia ngambil wudhu itu adem. Nah itu sebetulnya untuk menenangkan kita punya jiwa ketenangan. Makanya itu budayanya. Kalau Cungko kan budaya beda lagi, Konghucu sama Taoism yang lebih banyak di sana, berbakti pada negara, mengabdi, terus juga ke atas dan ke bawah, lingkungan. Dan Buddhis itu di India. India emang udah di zaman itu, hidupnya tenang, damai semuanya. Dan filosofi yang paling tertinggi orang timur ada di India. Jadi nggak butuh ribut, nggak butuh berantem, karena negaranya udah miskin. Apa yang mau diributin? Orang miskin susah. Terus juga udah gitu tenang, mereka mencarinya spiritual. Makanya kalau kita ke India, aduh sampai sekarang nih Ibu ya, kalau kita ziarah, kita naik haji ibaratnya. Kalau muslim kan ke Mekah, kalau kita ke India naik haji. Daerah tempat Buddha lahir, tempat penerangan sempurna itu masih kumuh, miskin. Sampai sekarang juga kita lihat jajanan, saya lihat jagung bakar. Wangi banget jagung bakarnya, tapi tahu nggak arangnya dari apa? Dari kotoran sapi itu, briket. Jadi kotoran sapi pakai tangannya ditempelin di rumah-rumah, di tembok-tembok rumah, bener-bener nggak ada listrik, nggak ada apa. Cuma ada kotoran sapi. Dan sapi itu jadi dewa kan di sana. Mobil mau lewat aja kalau dia nongkrong di jalan, berhenti. Hebat kan? Nah, dan mereka nggak menyakiti sama sekali. Dan kotoran itu jadi arangnya, Bu. Kalau kita masih ada besinya tuh, masih ada jaring ya buat taruh jagung. Kagak, jagungnya ditaruh di atas kotorannya. Terus tangan dia dekil-dekil semua, hitam. Langsung pakai tangan diaduk, diputer, pakai mentega, tangannya dicolekin gini-gini. Terus saya mau makan, semua umat-umat bilang, suhu jangan, nanti sakit perut. Diambil. Nggak biasa. Ya, mereka makanan dicelupin aja semua, waduh luar biasa. Tapi ya, mereka bahagia. Nggak ada tuh perasaan jijik, perasaan apa. Kita kadang-kadang yang perasaan bersih itu yang gampang sakit. Dan mereka nggak sakit-sakit. Karena ya itu. Berkah. Udah biasa. Iya, di mana ada lingkungan, kondisi, dan keadaan, disitulah mereka tumbuh. Jadi persepsi orang, masing-masing pengalaman hidup orang tidak pernah sama. Jadi kita sampai kapanpun nggak pernah bisa menyamakan semua hal yang tidak sama. Misalnya ibu, ayo Bu, gantilah hijabnya, diganti kepalanya botakin. Mana mau kan? Ya udah berbeda, tidak bisa disamakan. Tetapi yang bisa kita samakan adalah ikatan batin, ikatan hati, kebersamaan, kebaikan sebagai manusia. Ini yang bisa dipersamakan frekuensinya. Tapi kalau budaya, latar, keyakinan, iman, nggak bisa itu. Masing-masing orang punya pilihan. Dan juga sini suhu. Jangan dikit-dikit takut kristenisasi, jangan. Iya. Jangan. Maksud saya gini, ya itu adalah jawaban Tuhan menolong kamu lewat orang-orang yang mungkin tidak seiman denganmu. Justru kita harus mengimani bahwa Allah itu baik. Gitu, mengirim orang. Allah itu mengirim orang-orang baik yang mungkin tidak seiman. Bukan berarti mereka mau merubah keyakinanmu. Justru itu yang harusnya kita sebagai muslim, apapun gitu agamanya ya. Menurut saya, kalaupun ada bantuan dari yang bukan seiman, tidak perlu takut. Betul.
Ini yang kita di Yayasan Buddha Seci itu sampai di negara Afghanistan dulu nggak pernah bisa masuk loh yang lain. Tetapi Buddha Seci itu bisa masuk. Yang pakai ustadz semuanya apa rompinya rompi Buddha Seci semua karena mereka lihat apa? Inilah pakai hati, inilah kebaikan, inilah ketulusan. Kita sama saudara, kita satu keluarga. Nah, akhirnya damai. Saya bilang, gak mungkin Tuhan turun di depan lo, ngasih lo uang, gak mungkin. Kalau malaikat datang, hati-hati lo dipanggil. Jadi kalau yang dari manusia, orang, walaupun tidak seagama, diterima, jangan takut bahwa akan ada kamu dirubah. Karena saya yakin, bantuan itu datang dari hati dengan ketulusan. Gak mungkin orang berniat, kamu pindah agama, enggak, saya yakin tidak seperti itu. Jadi karena agama itu kita di Indonesia beruntung banget loh Bu. Di Indonesia ini banyak semua kita bisa belajar. Coba kalau negara-negara lainnya pasti 1-2 doang agamanya kan. Nah di Indonesia ini kita bisa toleransi, kita bisa mengembangkan batin dan agama itu kayak pakaian. Kamu nyaman pakai pakaian ini, monggo silakan, itu kenyamananmu. Aku nyaman pakai ini, tebel nih, nggak enak nih, habislah. Tapi aku nyaman, ya monggo silakan. Jangan saling memaksakan iman dan keyakinan. Tetapi kalau untuk kebaikan harus nggak pakai pantang, harus dilakukan bersama, nggak boleh masing-masing. Makanya doa itu kan begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Intinya dua tangan ini selalu di depanmu, iya. Dua tangan ini selalu depan dada di depanmu. Mau memohon, mau meminta, mau memberi, mau meminta, mau apapun, bentuknya selalu di depan dada. Inilah dari hati. Yes. Luar biasa percakapan. 1001 dan angka nolnya itu kayak 8 kan ya. Nolnya kan dibikin kayak gitu. Itu artinya tidak ada akhir dan tidak ada awal. Terus kontinuitas. Dan satu-satu adalah aku, satu-satu aku sayang ibu. Iya, maka aku bilang cerita 1001 malam. Wah, itu banyak banget ceritanya. Dan itu mengajarkan kita kebijaksanaan. Cerita Abu Nawas itu, si bodoh-bodoh yang dibodohin orang, tapi dia pinter banget. Itu dari 1001 malam. Harus banyak baca itu kebijaksanaan Abu Nawas. Jangan belajarnya Abu Gosok melulu. Kalau saya ngelihatnya abu kremasi terus. Orang dikremasi ada abunya tiap hari gitu. Abu bakar. Abu bakar. Yes. Jadilah demikianlah Ibu kita. Semoga 1001-nya food dan makanan ya. Itu makanan dan minumannya, food and drink bisa bermanfaat buat orang sekitarnya. Dan orang yang beli juga bukan hanya menghilangkan dahaganya, tapi juga bisa berderma melalui titipan tadi warung sedekah yang diperintis oleh ibunya yang udah 5 tahun. Jadi kadang-kadang begitu, kita kasih nih titipin dana, tolong ya dibagikan. Sama aja, tanganmu dengan niatmu sudah diketahui sama yang di atas kok, nggak berkurang dan bahkan dilebihkan. Hari ini sampai dari Papua loh, khusus dari Papua, pas minta tolong bantuan, saya bilang, cocok, hari ini saya ada live sama orang hebat juga, dia ya nyampe juga berkahnya. Ya, amin, amin. Semoga semua yang melihat dan menyaksikan live ini dibukakan pintu rezekinya, diberi kesehatan, dan selalu bahagia dunia akhirat. Ya, inilah cinta. Kita belum bahas cintanya. Ketika sampai lupa judulnya. Apa subuh? Bait. Apa sih judul kita ini sebenarnya temanya? Iya tuh, ketika cinta bertasbih. Cinta ditambah dengan tasbih adalah satu doa dan ketulusan. Ketika kita satu butir tasbih itu kita sebutkan nama orang yang kau cintai di dunia, nama orang yang akan kau temui nanti di akhirat, nama orang yang bisa kau berikan kepada siapapun dengan ketulusan, dia akan menjadi segala suatu kekuatan yang sangat dahsyat. Satu tasbih, satu kekuatan, satu tasbih,
satu asma Allah, atau nama Buddha, atau nama Bunda Maria, atau nama Yesus, itu akan memberikan, ditambah dengan doa yang tulus, akan memberikan cinta pada dunia ini dan damai sentosa sejahtera. Dadah, amitavo, wassalam.